Autad As-Saggaf. Alhamdulillah hanyar datang dari Tarim Hadramaut. Beliau di Tarim itu terdahulu pada Ulun Tulak tahun 2009 Tulak sudah seden. Terus belajar di Darul Mustafa, tempat daripada pondoknya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Setelah itu beliau mengaji daripada ilmu lagi, menyambung ilmu lagi di Rumbat Tarim, di tempatnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syarti, tempat ulun belajar di sana. Alhamdulillah selesai di sana, beliau dipinta daripada guru-guru di sana untuk mengajar di sana. Jadi mengajar di Rumbat Tarim. Setelah itu juga guru-guru yang di Darul Mustafa meminta juga sama beliau untuk mengajar di sana. Jadi mengajar di Rumbat Tarim, mengajar di Darul Mustafa, terus ada juga Jami'atul Aiman namanya. Di luar sana juga minta sama beliau untuk mengajar di sana. Alhamdulillah sampai selesai di sana sekitar 15 tahun beliau berangkat lagi menimba ilmu ulang ke Pakistan sekitar hampir 1 tahun di sana, dan alhamdulillah setelah itu balik ke tanah air kita. Nah, semoga dengan pulangnya beliau ke tanah air kita memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan berkat beliau Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita yang keras ini. Allah Subhanahu wa taala merubah daripada keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Dengan berkat kembalinya beliau, mudah-mudahan generasi-generasi kita yang akan datang akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita minta faidah, minta daripada nasihat daripada beliau untuk menyampaikan daripada nasihat agama yang insyaallah kita bawa pulang daripada nasihat tersebut, kita bawa daripada oleh-oleh tersebut kepada anak cucu kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkalna illa 'ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Pertama-tama ulun berterima kasih untuk ading ulun, walaupun sidin ini terhalus pada ulun umur, tapi kalau dalam segi ilmu jauh lebih tinggi daripada ulun. Dan juga pertama-tama ulun puji syukur juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tua kita yang di sini, yang mungkin ulun kada kenal ya Allah, tapi kada mengurangi rasa hormat ulun lawan bubuhan pian. Dan juga terima kasih bagi yang hadir-hadir hakun jabu hujan peribahasanya ya Allah, yang mana ini adalah majelis-majelis ilmu ini sangat penting, karena manusia bagaimanapun pintarnya maka inya harus ada sesuatu yang mengingatkan. Memang banyak asbab-asbab menjadi orang alim. Ada ngarannya belajar, ada ngarannya mendengarkan nasihat, ada ngarannya membaca. Setiap daripada sesuatu itu ada mempunyai andil masing-masing. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita di sini berataan dari segala lapisan, baik dari yang orang tuanya meuluakan, baik bagi anak mudanya yang siap untuk berkhidmat, baik bagi anak-anak kecilnya yang mana mereka akan menjadi penerus kita di akan datang, yang mana anak-anak ini kena tergantung dari kita, kemana kita menjadikan bubuhannya ini. Apakah menjadi orang yang lebih bagus dari kita
Apakah menjadikan kampung kita lebih bagus atau menjadikan kampung kita bebangat? Jadi kita dari wahini mahadirakan anak-anak kecil, cuman umurnya kawa bubuhan anak-anak dudukan di muka sini nah. Jadi sekiranya mendengar, belum tentu lagi bubuhannya ini nih akan mendapatkan waktu-waktu seperti ini. Karena kalau sudah kada terbiasa mulai lagi kananakan, apalagi kena sudah dewasa, apalagi sudah tahu kena handphone, apalagi sudah tahu peribahasanya main bola dan lain-lain, maka bagus benar inya modelnya untuk dudukan di hadapan kita di sini untuk menjadikan karena ingatannya, oh aku dahulu alhamdulillah pernah hadir di majlis ta'lim ini, oh aku bahari pernah di majlis ta'lim ini. Nah, jadi ulun bahari sekolah di Hadramut itu mungkin imbayan Ustadz Saifur Rahman di 2009 bahari. Jadi bertiga dulu ulun yang lulus tes dari bupati bahari kan tuh, ulun, Ustadz Saifur Rahman dan Ustadz Fakhri di Kintab. Tapi ulun belambat bulek, nggih bubuhan sidin berdahulu bulek kan tah. Sampai imbai bahari kan tadi pesawat tak dari Jakarta sampai ke Yaman. Ala kulli hal, alhamdulillah, mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya dengan lisan kita alhamdulillah. Mari kita ucapkan juga dengan hati kita alhamdulillah, dan kita juga mengucapkan dengan seluruh jasad kita alhamdulillah yang telah memberikan rizki kita baik secara zahir dan secara batin, baik itu rizki kesehatan ataupun rizki yang berupa seperti makan, minum dan harta. Jadi rizki itu macam-macam. Ada rizki yang berupa harta, itu nikmat besar. Ada juga berupa ketenangan hati dan jiwa, itu juga adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nikmat anak kita menjadi anak orang yang soleh, itu juga adalah salah satu nikmat yang paling besar. Siapa nang kada hendak kuitan anaknya bagus? Kira-kira mana hakunnya anak nang bagus lawan anak nang nakal? Preman anak banggalah, kada bangga. Tapi kalau anak orang soleh membanggakan kepada orang tua. Enggih. Dan mari kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan hati kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan ruh kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan jiwa kita seberatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mari kita juga beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan kita naqulu nastaghfirullah, biqulubina, dengan hati kita naqul astaghfirullah, dengan ruh kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fa naqulu nastaghfirullah. Karena syahr Rajab ini atau bulan Rajab ini adalah bulan syahrullah ngarannya. Kalau bulan Sya'ban itu adalah syahrul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adapun bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahr Rajab ini banyak sekali kejadian-kejadian yang patut kita perbincangkan. Cuman kita sebelum memperbincangkan masalah bulan Rajab, mungkin kita mengetahui dulu bahwasanya bulan Rajab ini adalah syahrullah, yaitu adalah syahr yang mana kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syahr Sya'ban atau bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dimana kita banyak untuk membaca salawat dan taqarrub ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syahr atau bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita beribadah. Diumpamakan oleh para ulama, bulan Rajab ini seperti bulan menanam bibit. Menanam bibit itu bulan ini. Dan adapun bulan Sya'ban itu bulan kita merawatnya, yaitu adalah memupuknya.
Dan adapun syahr atau bulan Ramadan itu adalah kita memetik hasil daripada tanaman kita tadi itu. Jadi kalau kita di bulan ini bujur-bujur bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memetik daripada faedahnya atau tanaman kita tadi itu di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan kena rami bertarawihan, membaca Al-Quran, puasa dengan tenang, itu kena di bulan Ramadan. Karena kalau kita kada bujur-bujur menanam di bulan ini, maka kita kena di bulan Ramadan sehari rami 4 saf 5 saf sembahyang. Hari kedua kena berkurang, hari ketiga kena berkurang, hari kelima kena setengah safnya lagi, sampai ujung. Itu kenapa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah karena inya itu kadang menanam bujur-bujur iman dan takwa di hatinya di bulan ini. Jadi mari kita menanam istighfar dan lain-lain di bulan ini. Maka dari itu di bulan ini banyak sekali dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya nama syahr Rajab ini ada sekitar 18 nama. Jadi orang Arab itu kalau mengetahui sesuatu itu hebat, makanya mempunyai nama yang banyak. Di antara namanya adalah Syahrullah Al-Asam. Kenapa artinya jadi Syahrullah Al-Asam? Karena di bulan ini nih kada terdengar lagi gelentengan perang, pedang nih. Jadi seakan-akan mereka tadi tuli tidak mendengar akan gelentengan pedang tadi. Karena apa? Karena tidak adanya perang di bulan Rajab ini. Itu sudah sebelum Rasulullah diutus. Mulai dari zaman Quraisy itu. Dan dikatakan juga bahwasanya syahr Rajab ini minat tarjib, yaitu adalah minat ta'zim. Makna tarjib itu ta'zim, yaitu adalah syahr yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah Syahrullah Al-Asab. Kenapa jadinya Al-Asab? Artinya karena adalah yusabbu rahmatillah fi hadzal syahr, yaitu adalah sebagaimana airnya diluruk, airnya hujan ini. Jadi hujan rahmat peribahasanya bulan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau hujani rahmat di bulan ini. Maka dari itu sering kita dikatakan bahwasanya di bulan ini nih, karena Syahrullah Al-Haram yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita beribadah, maka ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita bermaksiat, maka maksiat kita tadi itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin Allah Subhanahu wa taala menta'zim atau mengagungkan itu sesuatu, maka semakin banyak juga pahalanya atau imbasnya. Sebagaimana misalkan kita melawan peribahasanya atau memerangi para aulia Allah, belain lawan memerangi orang biasa, itu kontan ya Allah. Atau peribahasa di dunia ini aja kan kada usah jauh-jauh peribahasanya tuh, bermusuh lawan polisi, lain lawan bermusuhan lawan orang biasa ya Allah, pada kawa disamakan. Jadi ini sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita agungkan juga. Sehingga karena kita memetik faedahnya di bulan Ramadan. Karena kalau kada kita mulai wehini merawat menanamnya di bulan Ramadan, kena banyak benar kena tipi makin jadi di bulan Ramadan. Lawak ini itu, makanan ini itu. Jadi kan di bulan ini kita mari sungguh-sungguh untuk menanamkan istighfar. Maka dari itu di Hadramut apabila setelah salat Isya, maka mereka akan membaca 70 kali setelah salat Isya, Rabbighfirli warhamni wa tub alai, Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Insyaallah kita kena imbah Isya, Habib Naufal kena memimpinkan Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Ya Allah, ampunilah ulun, ampunilah ulun. Kira-kira banyak kada dosa kita? Siapa di sini yang kada bisi dosa kira-kira? Siapa kira-kira? Al-Fakir sendiri banyak banget dosa, banyak benar. Dan dosa kita ini belum tentu diampuni. Siapa nawani bahwasanya kita mau ucapkan istighfar diampuni? Kita kada tahu. Jadi kita ini ada di dalam khauf,
ada dalam ketakutan, belum tentu kita ini diterima taubat kita. Karena al-ibrah itu adalah apa? Bi khawatimiha, ketika kita sudah hendak meninggal. Di situ toh. Cuman orang itu modelnya kan toh kada mau sampai ke sesuatu kecuali menjalani sesuatu itu. Kada mau sampai ke Banjar kecuali nya berjalan ke Banjar. Kada mau nya itu mati husnul khatimah kecuali itu berjalan dengan sesuatu yang menjadikannya husnul khatimah. Sembahyang 5 waktu, beristighfar terus, membaca salawat terus hari-hari sehingganya siap kapanpun Israel datang, ini sudah siap sudah. Tapi kan tuh ini masih kada bujur lagi. Nah, apa kita meninggal? Ayo nah lah, ulun 33 tahun dah umur, 30 tahun aja lagi, enggak? Ya Allah, pian kira-kira hitung hari aja lagi, enggak? Si fulan modelnya kan tah hitung bulan aja lagi. Si fulan modelnya entah hitungan aja, tapi mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita dan tidak dimatikan kita kecuali kita sudah bujur di dalam jalan itu. Ya Allah, apa fungsi kita majelis ini? Fungsi kita bukan hanya mendengarkan ilmu, tetapi juga biar melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita, karena kadang mungkin modelnya entah nah kayak ini terulang terus-terusan. Sudah bulik setumat nah buka handphone, buka TV, buka anu kedinget lagi dah gelagakan lagi kakak. Amun nih kita di majelis nah ini gelagakan juga, apa bedanya lo di rumah? Ya kalau baik nonton TV situ, gelagakan juga ya kalau. Jadi fungsi daripada ini adalah sekira hati kita ini lembut. Maka dari itu Habib Umar tuh kalau ceramah sebenarnya panjang lebar ilmiah macam-macam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak itu ya sih. Kira-kira 2/3 atau 1/3 daripada ceramah sidin itu ya Allah. Jadi modelnya entah melajari nang hadirin sekira ingat lawan Tuhan. Itu fungsinya kita. Di sini lah menurun berpanjang Asra wal Mi'raj itu ada 500 faedah jar ulama. Kadang ingat lagi paling 2-3 buting. Tapi umurnya kita nah di sini nang bujur-bujur merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala parak lawan kita. Ya Allah melihat lawan kita dan juga mampu untuk mengadab kita apabila kita nakal, dan juga mampu untuk membalas perbuatan taat kita apabila kita berbuat taat, maka itu sudah khair kabir. Ini sudah menjadi faedah yang sangat besar. Jadi jar Habib Ali masyhur biasanya sini pandir, kalau mengetahui sesuatu itu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau kada, lihati ketika kita bulik. Bilanya bulik merasa andalnya parak Allah Subhanahu wa taala, beribadah tambah bagus, berarti di majelis tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang dinamakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu sayyarah, berarti hadir. Arwah-arwah para aulia itu hadir. Karena apa? Karena di majelis tadi itu kita dilajari sesuatu yang kadada di lain. Pian cari aja majelis-majelis ilmu lah nang ada meli irtibatil qulub itu belain nang lain. Jadi ada rasa-rasa modelnya tuh rasa. Pokoknya rasa belain doang modelnya tuh. Itu tuh. Jadi ala kulli hal enggih, jadi syahr bulan Rajab tadi ala enggih. Jadi bulan Rajab ini juga dinamakan adalah bulan bertemunya zat yang mengasihi dengan yang dikasihi, yaitu adalah bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan bahwasanya apa di dalam Al-Qur'an itu wa huwa bil ufuqil a'la, dan Rasulullah itu ada berada di atas sana. Jadi ufuk itu atas sudah, a'la pulang artinya paling atas bang sudah, artinya kada kawa kita menggambarkan bubuhan NASA, bubuhan Amerika tuh ini sampai ke bulan jadi staynya aja. Ada bulan kisahnya aja itu, amun bujur-bujur ke bulan kayak turun bubuhannya. Hendak naik aja pina roket tuh nah kayak ini nah buting-buting berapa buting set, hanya naik kemudian belapas berapa buting. Kayak Allah turun dari bulan kayak apa ada di sana lah, bilang kayak nang tempat-tempat roket tadi tuh ada terus tayu bubuhannya aja itu.
Ada sampai ini ke bulannya kan sampai bulannya lagi, apalagi nak ke langit ke atas sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 yang tahun yang lalu sudah sampai bukan hanya ke bulan tetapi ufukil a'la. Itu atas lagi. Wah, ada gampang lagi dah. Yang mana Sayyidina Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kalau ulun selangkah aja lagi nah terbakar. Tapi kalau pian yang melangkah maka hujung yang terbakar. Ayo pian, Pak. Itu zatnya Rasulullah waktu itu. Ini luar biasa. Jadi kita apabila di bulan inilah kada sampai juga. Apabila lagi sampai. Ya Allah, apabila lagi sampainya al-qaumu qad wasalu ila hadrati rabbihim al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, artinya bubuhan ahlus sufi itu atau aulia Allah Subhanahu wa taala itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Muni kita sampai mana kira-kira sudah? Sampai Hong Kong kah? Atau sampai mana? Jadi kita ada ngarannya jurang tuh, kalau ibaratkan zaman ini sampai itu kita yang membawa orang, ada juga sampai itu kita yang dibawa orang. Jadi kita ini mengharapkan syafaat dibawa. Jadi kita ini kada kawa amal kita ini apa? Wa kasbuna kulluh zalal. Jadi Imam Haddad, artinya perbuatan kita ini seberataan ada kenapa-napanya salah seberataan. Jadi cuman kan kita rahmatullah itu besar. Sehingga kita ini apa? Kena umpat di kapal-kapal bobohan yang hebat-hebat itu. Nah, dengan kayak ini nah mulai masjidan berbahasanya dicatat angka itu bang sudah. Jadi kita itu ada ngarannya sifat al-khauf war raja. Al-khauf itu adalah takut apabila kita berbuat maksiat, dan ada namanya beliau mengharapkan daripada Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk melakukan itu, dan juga kita mengharapkan fadl minallah Subhanahu wa taala, mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hitung aja kita kira-kira napa garangan kita bisi. Nah, mulai nangka ini nah dalam parot sampai ini teh. Siapa kira-kira mengganali? Adakah nukar kira-kira kita nukar mata? Nukar hati adakah? Abot garing sedikitnya bawa obat kemana-mana. Nang bubuhan nang sugihnya nggak Singapura kemana? Udah nanti nang bubuhan nang miskinnya harap BPJS saya kira-kira. Ya Allah, sudah itu hanya nikmat sedikit ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mengingatkan bahwasanya kita ini dhaif wa khuliqal insanu dhaifa. Jadi kalau kita ada, kalau kita dahulu sering mendengar bahwasanya orang-orang tua mudah nyata bekandar dari ma'rifat ya. Rancak kita mendengar ya Allah. Bubuhan wa ini bila pandai ma'rifat ya bubuhan kesesatan ya tak kada sumbayangan lagi dah. Sebujurnya apa gara ma'rifat itu. Jadi kan Sahibuz Zubat itu disebutkan bahwasanya awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani, ya sesuatu yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang, kepada manusia, yaitu adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Kira-kira banyak ya udah kita hafal sifat 20. Banyak ya wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala hadis sampai ujung. Tapi siapa yang menanamkan ke sini? Siapa yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan memperhatikan kita? Ada dan mendengar kita, ada dan mampu untuk mengadab atau membalas perbuatan taat kita. Siapa? Jadi jari Imam Haddad di dalam salah satu kitab sidin bahwasanya al-mudawamah 'alal hudur wal muraqabah itu nang sulit. Ibaratnya terus menerus itu. Maka dari itu mudah contoh faidah daripada sembahyang 5 waktu itu adalah untuk mengingatkan kita.
Karena bila sudah kita berusaha, napa kada ingat kena datang ulang Allahu Akbar sembahyangan, mengatakan nggih panjang bener Pang kalau masalah kayak itu kira-kira waktunya. Ini aja dalam mukaddimahnya 20 menit nah sudah. Jam berapa sembahyang Isya di sini? Belum bagi saya Isra wal Mi'raj, kita hanya bagi syahr Rajab. Terus kira-kira iya terus ya Allah bagi sedikit Isra wal Mi'raj ya Allah. Jadi syahr Rajab ini adalah bulan yang bertemunya antara kekasih. Jadi artinya untuk bulan ini adalah bulan romantis kalau bahasa kita. Maka dari itu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di bulan ini. Ada gampangan. Dan salah satu sesuatu yang terbesar di bulan ini adalah Isra wal Mi'raj. Jadi ada di dalam ulama usyar atau ulama ahli sirah mengatakan ada di dalam kejadian sirah Rasulullah SAW itu kejadian yang sangat besar. Yang pertama adalah dilahirkannya Rasulullah SAW. Itu kejadian yang sangat besar. Hanya imbah itu adalah kejadian yang dimana Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Kejadian yang ketiga yang sangat besar yang banyak daripada faedah-faedahnya adalah Al-Isra wal Mi'raj. Ini yang kejadian yang keempat adalah Bai'atul Aqabah sebelum hijrah Rasulullah SAW. Kejadian yang kelima yaitu adalah kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah hijrah Rasulullah SAW. Kejadian yang keenam yang sangat besar yaitu adalah Sulh Hudaybiyah. Yang mana di situ kena datang itu dah yang apa ngarannya Sulh Hudaybiyah. Yang ketujuh yaitu adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berganti estafetnya khalifah baina Rasulillah dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketujuh kejadian itu kalau kita berkisah bujur-bujur setahunan majelis taklim enggak habis. Di Isra wal Mi'raj ini aja ada 500 faidah dikatakan ulama. Nggih, kita kada usah banyak-banyakin dulu. Kita kisah nang langsung aja kita ke atas sudah wa huwa bil ufuqil a'la ya Allah. Kira-kira tahu aja sudah modalnya entah nang ngaran Isra wal Mi'raj itu ada di situ penglihatan yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa misalkan bezina. Ya Allah, sidin minum daripada khamar. Sidin minum dari khamar. Sidin disurungi antara khamar dan susu. Ya Allah, di situ juga ada kayak apa apabila orang jarang sembahyang, koler sembahyang. Di situ juga ada apa menggibah orang, memakan riba dan lain-lain. Nggih, cuman kata kita hendak sekira mempersingkat waktu langsung ke sembahyang. Karena sembahyang ini sangat penting. Jadi ketika orang kalau sudah bertemu dengan kekasih biasanya ada hadiah kadang. Punya kada hadiah kada bagus. Nah, ya kalau itu aja sudah. Jadi hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada habibuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah sembahyang. Itu hadiah. Jadi hadiah itu berimbas kepada kita. Jadi kita sembahyang ini sebujurnya adalah memakai daripada hadiah itu, bukan menjadi beban daripada kita. Jadi ini kada sembahyang 5 waktu sekedar absen aja, tek seakan-akan absen 5 waktu, padahal bukan itu maksud daripada sembahyang. Maksud daripada sembahyang ini kita menerima hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ngaran hadiah itu kira-kira bagus banyak kah sedikit kah? Aman. Kira-kira bagus banyak kah sedikit kah? Bagus banyak ya Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Rasulullah 50 sembahyang. Wah, ya Rasulullah, banyak benar artinya. Wah, mantap nih hadiah, banyak lah. Mantap kada? 50 hadiah. Mantap benar. Rasulullah nih mung benar tuh Bang. Wah, artinya banyak hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kira-kira ini sembahyang 50 kita nih apa kata. Ala kulli hal. Jadi sidin ngentah imbah itu turun daripada pertemuan itu sampai ke Nabi Allah Musa. Jadi jar Nabi Allah Musa, sidin Nabi Allah Musa ini rindu benar. Karena sidin pernah meminta untuk bertemu langsung untuk dilihatkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kada kawa.
Jadi melihat ada orang nang kawa betamu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, lalu betakun melihat anwar wal haibah, pokoknya ada orang kisah bang sudah orang hanya bertamu Allah ta'ala. Bahkan jangankan bertamu Allah ta'ala lah, bertamu nang modelnya nang hanyar kawin, hanyar tetamu bini modelnya kan tuh kayak parasanya bahagia, model kayak putih muha modelnya pokoknya ada orang kisah tuh bang. Jadi kan tuh ayo bang berkisah aja Nabi Musa apa tadi artinya pertemuan tadi, jadi dikisahkan Rasulullah entah. Jadi bahwasanya di sini tuh diberi hadiah aku 50 sembahyang. Oh majar Rasulullah hari ini 50 sembahyang banyak. Wah, banyak hadiah nih. Jadi Nabi Allah Musa kan dah. Artinya Rasulullah artinya pian bujur aja artinya kan dah. Nang sembahyang terus-terusan kan mampu aja. Pian Rasulullah. Tapi kira-kira umat pian tahan enggak? 50 kira-kira tahan enggak dah? Locot tuh bang ya Allah, 50 sembahyang enggak tahan, hanya teringat Rasulullah. Bujur juga aja Rasulullah nih. Omonnya aku bujur aja tahan, tapi umatku belum tentu tahan. Maka dari itu Rasulullah SAW naik lagi. Naik dalam riwayat dikurangi 5 sampai 5 ya Allah. Dalam suatu riwayat 10 sampai jadi 5. Jadi akhirnya setelah 5 tadi itu ujar Allah Subhanahu wa taala kan artinya ini wahai Rasulullah bujur aja 5 tetapi pahalanya 50 sama. Ibarat kita mah doakanlah modelnya intan lah, kayak ini ganalnya lah harganya 50 miliar berbahasanya, diganti lawan Allah SWT dengan intan yang halus kayak ini tapi harganya 50 miliar juga. Jadi walaupun halus tapi harganya tetap sama. Nah itu tak. Jadi Rasulullah imbah melihat modelnya atau dihalusi dengan harga yang sama, tambah pulang sini bahagia. Artinya jazakallah khair benar model terima kasih banyak. Model dari 50 jadi 5 dengan pahala yang sama. Sudah sampai 5 berapa kali Rasulullah minta diskonakan, yaitu kita kada sembahyang aja lagi terlalu benar. Sidena pulang balik untuk berapa puluh kali itu hitungnya berapa kali kira-kira pulang balik itu dari 50 sampai 5 berapa kali kira-kira pulang balik itulah hitung ya kan bawa kalkulator tahu aja tak. Jadi keterlaluan benar apabila kita kada sembahyang bujur-bujur. Maka dari itu faidah sembahyang itu dikatakan oleh ulama ada 2 faidah ada 2 dalam Quran itu, yaitu adalah lidzikri. Jadi sembahyang itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua adalah melarang kita untuk berbuat keji dan kemungkaran. Jadi artinya jar ulama lidzikri itu apa artinya kan? Lidzikri itu apa untuk bukan aliran-aliran sesat, artinya asal ingat Tuhan dia sudah sembahyang sudah. Itu orang ada ilmu. Ada tahu tuh? Lidzikri itu jar ulama adalah minadzakirah. Itu adalah daripada memori. Kalau bahasa ini memori artinya dari sesuatu yang tersimpan di otaknya ini untuk mengingat dan hudur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sembahyang yang di memori ini timbul. Jadi yang di memori ini ketikanya Allahu Akbar, Allah yang zat yang sangat besar timbul dari memori ini tadi tuh langsung. Nah itu tak. Jadi maka dari itu orang tidak mungkin bisa sembahyang dengan khusyuk wal khudu kecuali dengan ma'rifatullah. Jadinya harus tahu bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana haibahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar itu ilmunya. Sebagaimana kita belajar daripada cara-cara sembahyang secara zahir, dan kita juga belajar secara sembahyang secara batin. Kalau zahir mungkin kita alhamdulillah Habib Noval kan Sidin sudah menerangkan kayak apa cara sembahyang secara zahir, mengangkat tangan ini itu. Cuman kita juga minta jualan Habib Noval sekira Sidin menunjukkan bagaimana asrarus salah,
bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang kuat imannya mengucapkan ketika Allahu Akbar, ketika membaca Al-Fatihah, ketika ia berdiri baina yaday Malikil Muluk, yang mana dia berdiri itu di antara zat yang sangat besar, zat yang sangat mulia yang memperhatikannya, bukan di hadapan mang Allah Subhanahu wa taala. Kita kada tahu tempatnya, laisa kamitslihi syai'un ya kalau. Jadi itu nah kayak ini aja contohnya peribahasanya kada saya para kada sampai jauh-jauh. Artinya ketika sembahyang ada misalnya CCTV situ nah Pak, artinya CCTV ini diawasi oleh tim khusus. Ya Allah, itu timnya bukan tim sembarangan. Rokib atitnya 2 ikung nah. Kalau CCTV paling berapa buting setiap orang? Ini CCTV sekitar nah, kanan kiri CCTV. Mulai kita imbah balik sampai ini dicatat. Nang kita sorangan, nang kita ini, nang kita itu, nang berbuat baik, nang kada berbuat baik itu ditulis seberataan karena di yaumul kiamat kena dilihatkan. Jadi itu yang pertama dulu adalah untuk inya mengingatkan tadi bahwasanya nang kaipanya sebelum sembahyang tadi mengingatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha ini maknanya ujar ulama adalah menasehati. Bukan inya melarang. Modelnya untuk artinya bila sembahyang artinya nah kada berbuat dosa lagi sudah kadang itu arti tanha itu adalah tansah. Tansah itu adalah kayak kita, ini peribahasanya tuh ada peraturan, artinya kada boleh ini, kada boleh itu. Jadi yang mengingat akan peraturan itu adalah sembahyang. Maka dari itu dikatakan bahwasanya sembahyang itu adalah pengingat dari dalam kiri kita. Adapun yang dari peribahasanya bubuhan nang syekh, ustadz dan lain-lain itu adalah mengingatkan daripada luar. Jadi harus ada 2 buting, nama ingatakan dari dalam ada, nama ingatakan dari luar ada juga. Cuman pembahasannya itu kan panjang lebar. Insyaallah kena Habib Noval, insyaallah ada Yasidin kena maula-ulak di Ihya, banyak ya di Ihya Ulumuddin. Habib Umar dulu ketika menerangkan salatul muqarrabin itu 7 daras, 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan kayak bertakbir sampai ujung. Masya Allah, Allahu Akbar. Cukup aja kira-kira lah itulah. Jadi mudah-mudahan kita sebagaimana dikumpulkan di majelis ini, kita juga dikumpulkan karena di hari kiamat. Sebagaimana kita dikumpulkan di hari kiamat, kita juga dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak mempunyai amal. Amal kita ini hanya umpat orang-orang yang hebat. Siapa yang berani bahwasanya mempunyai amal besar di sini? Yang punya amal besar itu cuman orang-orang yang sudah diberikan taufik wal hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sembahyang kita berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah ulun jalan yang bujur, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yang mereka sudah sampai kepada Engkau. Ya Allah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kena. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Baik itu dosa daripada mata kita, dosa daripada tangan kita, dosa daripada kemaluan kita, dosa daripada kaki-kaki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni itu, dan terutama dosa kita lupa kepada Allah. Umur kita berapa sudah? Berapa kali kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Yang luar biasa. Si dini itu menciptakan langit dan bumi, mengatur rizkinya, melahirkan kita di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kita taufik wal hidayah di sini. Siapa itu? Itu adalah Allah. Tetapi apa timbal balik kita? Sembahyang aja. Ya Allah, berikanlah bubuhan ulun sembahyang yang sebagaimana pian inginkan.
Sembahyang yang bagaimana bisa merasakan lezatnya takbiratul ihram. Sembahyang yang bisa merasakan lezatnya membaca Al-Fatihah. Lezatnya ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ruku' di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa afwan 'inda al hisab wa amanan min al adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah yaqadatan wal manama wa nas'aluka nadhara ila wajhikal karim fi yaumil qiyamah wa fi jannah wa fi jannatil firdausil a'la. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.